Bivet Preamplifier. Preamp stereo ini berbasis menggunakan quad op amp TL084 atau TL074 atau bisa juga LM324 ataupun quad op amp lainnya. Preamplifier ini dilengkapi dengan tombol kontrol untuk bass, middle, treble, balance, dan volume. Juga dilengkapi dengan input selector. Di sini terdapat 4 input, yaitu tape, CD, DVD, aux, dan kembali ke tape. Saya buat selektornya menggunakan sistem rotary, jadi dia akan terus berputar sampai ke ujung, kemudian kembali lagi ke input awal. Seperti ini input selektornya, dan ini adalah tombol loudness yang dioperasikan dengan menggunakan relay. Amplifier preamp ini bisa diaplikasikan atau dipasangkan dengan amplifier apa aja. Dalam hal ini kebetulan saya merakit preamp ini untuk disandingkan dengan amplifier ini Crescendo, dan sudah saya gunakan 10 tahun. Karena ini saya bikin hampir berbarengan dengan power amplinya. Lebih dulu ini mungkin selisih 1 bulanan. Jadi tujuannya begitu power amplinya udah siap tes, siap uji, maka preampnya udah ready. Jadi saya membuat preampnya terlebih dahulu. Kita akan lihat panel belakangnya seperti ini. Hanya terdapat soket AC input, fuse, AC outlet. Terus ini adalah outputnya terdiri dari 2 set, output 1 dan output 2. Kemudian untuk soket inputnya ada 4, seperti yang terlihat di gambar di video ini. Ada tape, CD, DVD, dan aux. Semua terminal soketnya saya menggunakan yang gold plat. Jadi meskipun sudah dipakai selama 10 tahun masih tetap bagus ya, nggak ada perubahan warna. Oh iya, ini kenapa terdapat lubang di atas casingnya. Ceritanya waktu awal saya bikin preamp ini menggunakan elko yang ukurannya kecil, 2200 mikrofarad, 35 volt. Emang lebih pendek, jadi di casing yang setipis ini masih aman, masih bisa masuk di dalam casing. Tapi saya upgrade ke
elko yang lebih bagus ya. Ini menggunakan Panasonic Matsushita FC series 3300 mikrofarad 50 volt, dan karena fisiknya lebih tinggi akhirnya terpaksa saya lubangin cover atasnya, karena kalau dilubangin itu nggak bisa ditutup ya, mentok. Oke, untuk selanjutnya kita akan buka untuk melihat isi di dalamnya. Di sini terdapat berapa ya? 1, 2, 3, 6 skrup. Oke, kita buka satu-satu. Kali ini manual aja. Karena skrupnya juga kecil dan pendek, jadi nggak perlu pakai obeng baterai ya, cukup pakai ini aja. Oh iya, nanti akan kita ukur dimensinya ya, karena ini ukurannya cukup mungil dan tipis. Ya, sebelum dibuka kita akan ukur dulu dimensinya. Kita lihat lebar casing adalah sebentar. Lebar casing itu 43,3 cm ya. 43,3. Kalau berikut panel depannya itu 48,3. Di sini 48,3. Terus kedalamannya atau panjang ke belakangnya itu 20 cm, lebih dikit. Berikut panel depannya itu 20,3. Sementara ketinggiannya kita ukur dari samping. Nah, hanya 4 cm. Hanya 4 cm ya. Kita dekatkan. Ya, 4 cm. Kalau berikut kakinya 5,5 cm ya. Ya. Nah, kita akan buka casingnya. Ya, seperti ini. Preamp ini meskipun sederhana, tapi saya
menyukai karakter audionya. Karakternya bisa kita tentukan dengan mengganti op-amp karena ini jantungnya. Nah, yang sekarang saya gunakan adalah posisinya terbalik ya. Coba kita putar. Nah, op-amp yang saya gunakan adalah analog devices dengan tipe OP470. Ini adalah yang seri maksudnya yang keramik ya, yang jenis keramik. Setelah sebelumnya saya menggunakan TL084 keluaran Texas Instruments. Itu suaranya saya sangat suka, lembut, halus, dan bassnya dalam ya, berbobot, vokalnya tebal, dan nada tingginya sangat lembut, nyaman di telinga. Kemudian saya mencoba op-amp lain, analog devices juga, tapi yang seperti ini. Kelihatan nggak ya? Ini yang sama 470, tapi ini ada GPZ di belakangnya. OP470 GPZ. Ini yang bukan yang keramik ya. Terus kebetulan ada stok juga nih, ada 2. Sulit untuk biar kelihatan nomor serinya. Kita coba bantu pakai lampu ya. Nah, nih, fokus. OP470 GPZ. Nah, yang AD713JN ini belum pernah saya coba di preamp ini, tapi saya coba di preamp yang lain ya. Ini juga karakternya bagus, cuma dia lebih kalau soal kelembutan waktu masih TL084 yang Texas Instruments ya, tapi itu sekarang udah sangat langka. Kalaupun ada, adalah yang saya nggak tahu itu palsu atau asli, tapi harganya jauh lebih murah. Di tempat saya mungkin sekitar antara 5 hingga 10 ribuan. Sedangkan ini yang OP470 GPZ itu saya beli seharga 195.000. Kalau yang AD713JN ini lebih murah, 35.000. Nah, untuk yang ini dia lebih mahal. Yang versi keramik ini 200 ribuan ya. Nah, seperti ini elko main supply-nya. Ini Panasonic FC series.
kelihatan nggak ya nilainya ya, kelihatan ya logonya ya, logo Matsushita. Saya akan tunjukkan. Nah, ini kelihatan nih FC nah, sebelah sini baru kelihatan nilainya. Oh, ini yang 35 volt ya, bukan 50 volt. Nah, yang 50 volt itu diameternya lebih gede dan sedikit lebih panjang. Ini 35 volt 3300 microfarad. Untuk resistor saya gunakan semuanya Techman karbon ya, Techman karbon. Terus ini seperti biasa Wima, terus ini Pio Paper in Oil Rusia, ini juga ini silver mica. Nah, ini nih, ini juga akan bergantung dari komponen yang digunakan ya, untuk hasil akhirnya adalah di kapasitor ini. Dari perancangnya ini ditentukan menggunakan solen 10 mikro ya. Tapi kalau misalnya ada yang lain yang lebih bagus juga bisa digunakan tentunya, entah itu Mundorf, entah itu Jensen, entah itu Auricap, Hofland, bebas suka-suka, asal kita bisa mendapatkannya, karena itu harganya cukup mahal. Dan untuk transformernya saya menggunakan yang jenis Aircore 20 volt CT. Kalian cukup sederhana. Oh ya, ini mungkin ini adalah untuk grounding nih, seperti biasa skemanya Rod Elliott. Ini bisa di switch, bisa di ground lift, bisa menggunakan saklar atau dipasang permanen. Di sini saya pasang permanen ya, tidak menggunakan saklar untuk memutus groundnya. Untuk pengkabelan saya menggunakan kabel input ya, kabel input dan output itu saya gunakan Canary yang original. Ya, seperti ini. Nah ini adalah rangkaian loudness-nya yang saya aktifkan dengan menggunakan relay. Jadi menggunakan relay itu akan lebih bagus ya daripada menggunakan saklar manual ya, 6 pin. Dengan menggunakan relay hasilnya tuh akan lebih smooth kliknya dan gak ada putus-putus, gak ada krosok. Nah seperti ini.
Ini soket RCA nya yang saya gunakan. Rangkaiannya sangat simpel. Oh ya, ini saya tutup ini karena untuk menghindari debu. Nah, potensio untuk volume saya gunakan ALPS ya, 100 kilo ohm kali 2 tipe A. Dan untuk selektor mode nya itu ALPS juga. Hanya seperti ini aja, rangkaiannya sederhana. Oh iya, tapi ada beberapa tambahannya. Ini adalah kapasitor tambahan. Padahal ini udah menggunakan dioda super fast, ultra fast, dioda kacang, tapi saya masih tambahkan kapasitor. Oh iya, tampak debunya ya, karena ini memang udah lama sekali nggak pernah saya bersihkan. Jadi mumpung dibuka, saya sekalian bersihkan. Mungkin lain kali akan saya coba uji dengar ya, dengan saya pasangkan dengan amplifier crescendo. Tapi saya masih materi musiknya, karena kalau dari CD nanti akan terkena copyright. Kalau menggunakan musik YouTube, musiknya yang non copyright itu nggak ada yang audiophile, musiknya begitu semua. Jadi saya masih mencari apa kira-kira musik yang bisa diperdengarkan tanpa copyright. Oke, saya kira itu aja. Oh ya, ini yang saya maksud rotary itu. Ini posisinya sekarang ada di aux ya. Ya, saya matikan lampunya biar jelas. Ya, sekarang posisinya di aux, maka kalau saya putar ke kanan lagi nih, dia akan kembali ke tape, CD, DVD, aux, dan kembali ke tape. Begitu seterusnya. Karena stoppernya saya potong, stopper yang di sini, stopper gangnya saya potong, jadi dia rotary ya, berhenti. Nah, ini switch untuk loudness-nya. Nah, maka relaynya off, ini on, seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Itu saja. Terima kasih.